Halo, Halo, Satu-satu dulu, Nadia dulu. Silakan Nadia. ya. eh ini pertanyaannya agak ini sih, agak random, tapi pengen tahu dari Elia gimana. Apa ya? Kalau menurut kamu, alasannya Tuhan nyiptain manusia itu apa? Kalau tujuannya, kalau ada kemungkinan kita masuk neraka? Tujuan Tuhan mencipta manusia adalah menghantarkan kasihnya. Enggak, maksudnya gini kak. Eh Tuhan ciptain manusia itu tujuannya apa? Jika ada potensi masuk neraka gitu. Kalau nggak ngikutin ajarannya. Untuk menghantarkan kasihnya dan menyatakan kasihnya. Karena Allah adalah kasih. Dia menciptakan kita karena dia mengasihi. Kasihnya Allah itu bukan sesuatu yang berwujud bisa diraba, bukan. Kasihnya Allah itu relasi. Maka dia menciptakan manusia sebagai tanda bahwa di dalam dia ada kasih yang berelasi itu. Makanya kita dicipta menurut gambar dan rupanya dia. Dan manusia itu dicipta itu untuk tujuan yang kekal. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa kenapa Tuhan menciptakan manusia, sedangkan dia tahu bahwa manusia itu akan akan jatuh dalam dosa. Yang menyebabkan manusia itu mati di dalam dosa, itu adalah karena mereka menolak untuk menerima pertolongan Tuhan. Tuhan tahu bahwa ada bahaya di depan sana, tetapi Tuhan sediakan bahtera. Tuhan sediakan penolong, yaitu Mesias yang dia janjikan. Makanya ketika manusia itu berdosa, pada saat yang sama, Tuhan menjanjikan Mesias sebagai manusia, sebagai obat dan penawar dari kesalahan itu. Jadi bukan Tuhan yang buat orang ke neraka, tapi manusia itu yang memilih untuk ke neraka. Karena Allah itu kudus, dia tidak mungkin membuat orang pergi ke neraka. Gitu. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16, kenapa Kristus Yesus itu diberikan bagi dunia? Karena kasihnya. Kalau dia memulihkan dunia karena kasihnya, berarti dia mencipta dunia ini juga karena kasihnya. Dan dia juga menutup dunia ini juga dengan kasihnya. Karena Allah itu kasih. Orang masuk neraka, orang-orang akan binasa, itu bukan menjadi bukti bahwa Allah itu tidak mengasihi. Tetapi itu menjadi bukti bahwa manusialah yang tidak mengasihi dia dengan menolak pertolongannya. Enggak sih, soalnya kan kayak pernah mikir aja. Kita kan ini manusia. Manusia kan nggak bisa lepas dari dosa nih. Kita bisa buat salah kapan aja. Kita bisa bikin dosa kapan aja. Pernah sempat mikir, kan sebelum gua lahir nih, kan aman-aman aja nih. Gua nggak tahu neraka, gua nggak tahu surga, gua nggak tahu dosa, gua nggak tahu semuanya. Kenapa? Kan gua nggak minta dilahirin juga. Kenapa pas gua dilahirin? Yang pengen kamu dilahirkan Tuhan atau orang tuamu? Yang pengen kamu ada itu Tuhan atau orang tuamu? Orang tua atas izin Tuhan. Berarti kamu ada karena keinginan Tuhan atau karena keinginan orang tuamu? Keinginan orang tua, tapi atas izin Tuhan. Lalu kenapa kamu menyalahkan Tuhan? Nggak menyalahkan Tuhan, cuman kayak berpikir aja kenapa kayak kita dibuat ada, tapi kita punya peluang untuk dimasukkan neraka gitu loh. Kenapa kamu dibuat ada tapi punya peluang masuk neraka? Kamu ada kan bukan karena Tuhan yang paksa kamu ada. Emang Tuhan itu membuat manusia Adam dan Hawa itu sejak semula ada itu untuk berdosa? Apakah dia menempatkan kejahatan itu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi berdosa? Kan tidak. Dan manusia pun tidak pernah dicipta seperti robot. Saya tidak tahu apa-apa nih, lalu saya dilahirkan. Yang pengen kamu dilahirkan itu kan orang tuamu. Harusnya orang tuamu yang bertanggung jawab mengenai bagaimananya kamu.
Dan hal yang harus kamu tuntut pertama kali adalah orang tuamu. Atau bahkan lebih jauh adalah nenek moyangmu, Adam dan Hawa. Apakah Tuhan menempatkan mereka di tempat yang buruk? Tidak. Tapi kenapa mereka bisa menyeleweng? Karena mereka tidak mengasihi Allah. Tuhan menciptakan manusia menurut kasih-Nya, tetapi manusia tidak mau mengasihi Dia kembali. Ketiadaan kasih itulah yang membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Ketiadaan kasih manusia itulah yang membuat mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa dengan memberontak dan tidak taat kepada Allah. Tapi bukannya Tuhan tahu ya, sebelum Tuhan, ini kan Tuhan kan maha tahu nih. Tuhan tahu, tapi apakah pengetahuan Tuhan itu menjadi dasar penentuannya? Apakah pengetahuan Tuhan menjadi dasar penetapannya? Bagaimana mungkin pengetahuan Tuhan menjadi dasar penetapannya? Dia tahu manusia akan jatuh. Tapi apakah pengetahuan itu menghambat kehendaknya? Kalau pengetahuan itu menghambat dia, berarti dia berubah, berarti dia bukanlah Allah. Allah itu nggak berubah. Kalau pengetahuannya itu membuat dia berubah, dia bukan Allah. Karena Allah itu nggak berubah. Justru karena dia tahu, maka dia memberi obat, maka dia memberi solusi. Rencana Allah nggak bisa kamu gagalkan. Bisakah bejana yang dibentuk menuntut kepada yang membentuk? Tetapi Allah membentuk kita itu sedemikian rupa, itu membentuk kita untuk tujuan yang baik. Lalu ketika kita berdosa, kita menyalahkan Allah. Memang dia tahu. Tapi apakah pengetahuannya itu menjadi dasar penetapannya? Lagi pula, kenapa kamu menduga pengetahuannya dia itu hanyalah mengetahui bahwa kita ini akan berdosa? Kenapa tidak yang lain? Dia tahu segala sesuatu, tapi bukan pengetahuannya itu yang jadi dasar penetapannya. Makanya Allah satu-satunya Allah di dunia ini, satu-satunya Allah di semesta ini yang seperti Allah di kekristenan, itu tidak ada. Karena Allah di kekristenan itu tahu bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa. Maka di dalam pengetahuannya itu dia menyediakan solusi dan obatnya. Dia tahu bahwa manusia itu akan mati, maka dia menyediakan penolong. Maka dia menyediakan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Yang lain, Tuhan tahu. Tapi apa yang mereka sediakan? Mereka hanya mengutus nabi-nabi yang bahkan mati dan tidak bangkit kembali. Kematian yang tertimpa kepada manusia itu digantikan oleh kematian Kristus yang datang dari Allah. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di dalam pemulihan melalui Yesus Kristus, tujuan Allah yang sejak semula menciptakan manusia untuk tujuan yang kekal, itu dipulihkan dan dikembalikan di dalam Kristus. Jadi di manakah ketidakadilan Allah dalam hal ini? Mungkinkah kamu menuntut Allah tidak adil di dalam kebodohan kita? Bukankah kita yang bodoh menolak tangan Allah? Jadi kamu tidak ada alasan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Lalu mengapa kamu tidak punya alasan? Kenapa? Karena kamu tahu kamu berdosa dan kamu tahu bahwa kamu sudah diberi obat, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kamu tahu dan sadar bahwa kamu berdosa, maka datanglah kepada Kristus itu yang adalah obat dan solusi dari masalahmu itu. Dia tidak hanya tahu ada masalah tapi tidak menyediakan solusi. Dia tahu ada masalah, tetapi di dalam pengetahuannya itu dia menyediakan penawarnya. Seharusnya kamu tidak bertanya seperti itu. Justru seharusnya kamu bersyukur. Saya bersyukur bahwa saya tahu saya berdosa. Saya bersyukur Tuhan tahu bahwa saya akan berdosa, tapi dia menyediakan penolong bagi saya. Kenapa tidak berpikir begitu daripada selalu menuntut Allah?
Kenapa engkau memandang Allah sebagai lawannya, bukan sebagai temannya? Terus gimana kak yang orang yang sama sekali nggak pernah dengar soal Yesus? Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Kristus akan menelanjangi apa yang ada tersembunyi dan yang tidak tersembunyi dalam hati mereka. Roma 2 ayat 11 dan 16. Akan dikatakan bahwa oleh hati nurani mereka yang ada di dalam hati mereka itulah mereka akan dibenarkan, dan oleh karena itu mereka akan dipersalahkan. Hati nurani mereka itulah akan menentukan mereka itu siapa. Itu untuk membuktikan bahwa hukum itu Tuhan tanamkan ke dalam hati setiap orang. Disitulah keadilan Allah. Tapi bukannya ini ya, hati nurani itu kan asal apa ya? Berasal dari pengajaran apa yang kita dapatkan dari kehidupan orang-orang sekitar kita. Ya itu. Karena saya pernah lihat bahkan ada satu daerah itu, satu pulau itu yang mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar ya, yang dia membunuh itu dia nggak anggap bersalah membunuh. Ya kalau hati Yang kayak nuraninya gitu. mengatakan membunuh itu tidak bersalah, dan ketika dia membunuh, maka Kristus akan membenarkan dia dan tidak menyalahkan dia. Kalau memang itu tuntutan hati nuraninya, ya itu Tuhan tidak akan mempersalahkan dia. Tapi kalau dia melanggar hati nuraninya, dia akan dipersalahkan. Dia akan dihakimi. Esensinya di situ. Kalau bagi dia membunuh itu tidak salah, menurut hati nuraninya ya, bukan kebohongannya ya, karena dia belum pernah mendengar hukum. Ya dia akan dihakimi menurut hati nuraninya itu. Tapi bagi kamu yang mendengar hukum, kamu tahu pasti itu salah. Itu kan? Oke kak, makasih ya. Maaf agak ini pertanyaannya. Nggak apa-apa, itu pertanyaan bagus. Cuma kita harus memandang Allah itu lebih luas. Tidak boleh sesempit itu. Itu pertanyaan orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Thanks kak, thanks. Makasih ya. God bless. God bless.